Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, memulai kajian kita setelah subuh ini, kita awali dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu berbunyi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang. Kata Nabi, "Kaifa taqulu fis salah?" Apa dan bagaimana engkau ucapkan, atau apa yang engkau ucapkan, engkau minta, engkau mohon dalam salatmu? Kata laki-laki tadi, "Atasyahhadu wa aqul." Aku bertasyahud, membaca tahiyatu, dan lalu aku ucapkan, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku memohon, aku minta kepadamu surga. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku berlindung diri kepadamu daripada neraka. Amma inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Muaz. Ya Rasulullah, aku tidak bisa sebaik apa yang engkau ucapkan dalam doamu, begitu juga apa yang diucapkan oleh si Muaz. Kata Nabi menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haulaha nudandinu. Yang kami minta, yang kami memohonkan kepada Allah dalam salat, ya sekitar apa yang kau minta itulah. Itu masuk surga dan terhindar dari neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 792. Mari kita coba pahami. Imam Nawawi rahimahullah, terkenal sekali beliau menyebutkan, menjelaskan dalam kitab beliau, salah satunya kitab Al-Azkarun Nawawiyah, bab ad-doa ba'da tasyahud akhir. Ucapan-ucapan, permintaan, permohonan dan doa-doa yang akan dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam. Itu babnya. Kata beliau menyebutkan bahwa i'lam anna du'a ba'da tasyahhud akhir masyru'un bila khilafin. Doa atau permohonan kepada Allah setelah tasyahud akhir sebelum salam itu disunnahkan, disyariatkan. Tidak satu pun para ulama yang membantah, karena banyak riwayat-riwayat dan hadis-hadis menganjurkan, bahkan memerintahkan kita untuk berdoa setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Baik itu doa yang dibaca Nabi, yang diajarkan Nabi, dan itu yang lebih utama, itu yang lebih bagus, itu yang lebih baik, atau doa-doa sesuai dengan pilihan kita, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari atau hadis riwayat Imam Muslim yang bunyinya adalah, setelah engkau bertasyahud, silakan pilih nama doa yang ketujuh, atau apa doa yang akan engkau mintakan kepada Allah sebelum salam, setelah
tasyahud akhir. Masya'a, apapun yang engkau kehendaki. Atau wal yakhtayar, pilihlah mana diinginkan doa. Meskipun beliau menggarisbawahi, tentu saja sebaik-baik doa yang dibaca Nabi atau doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat-sahabat. Nah, dapat kita kesimpulan, salah satu tampek waktu yang terbaik di mana apabila kita berdoa di waktu ditampek di saat itu, besar sekali kemungkinan untuk dikabulkan Allah adalah dalam salat, khususnya ketika sujud dan sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Oleh sebab itu bersungguh-sungguhlah meminta, memohon kepada Allah setelah ayat itu, sebelum salam berdoa. Apapun doa yang kita minta, yang kita mohonkan, perlu apalah, karena itu tampek yang paling bagus untuk berdoa. Itu yang pertama yang perlu kita garis bawahi. Lebih-lebih ketika salat sendirian, itu salat-salat sunat. Karena kita dalam salat jamaah terikat dengan imam. Lama mana kita duduk tertinggal daripada imam, tidak boleh. Kalau kita makmum harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liutamma bi. Imam itu diangkat, imam itu diadakan untuk diikuti. Kalau takbir, takbir. Kalau rukuk, rukuk. Kalau sujud, sujud. Kalau macam diam. Kalau selesai salat, selesai lawak. Bisa jadi ada orang yang berlama-lama duduk tasyahud akhir, walaupun imam telah selesai salam. Lah salam imam kasuuk ke kanan, kasuuk ke kiri. Hanya masih tuh. Ketika itu nyonya mengikuti imam. Atau imam lah duduk atas itu, nyonya masih duduk, masih sujud je baru. Liutamma bi, imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau ingin berlama-lama, silakan salat sendirian, salat sunat. Itu salat yang kita tidak terikat dan tidak diikat. Tidak terikat dengan jamaah dan tidak diikat oleh imam. Jadi kalau ingin berlama-lamanya sujud, sujud manapun, ingin lama-lama berdoa sebelum salam, setelah tasyahud, silakan salat sunat. Kalau salat jamaah kita harus mengikuti imam. Jangan dulu, jangan serentak, dan jangan belele berlamu-lamu. Karena ada tabiat orang barangkali suka belele imam. Kadang imam lah bangkit rukuknya lama rukuk. Kadang-kadang imam lah sujudnya lama tegak. Imam lah duduk lama sujud seakan-akan, ya seakan-akan lah. Dan carilah, rusak salat tu, rusak jamaah tu. Kalau ingin lama sujud surang, kalau ingin lama berdoa surang. Paling-paling kita sekedar mengikuti imam. Bagi imam, beri peluang, beri kesempatan bagi makmum untuk berdoa. Selesai tasyahud akhir sebelum salam. Tapi jangan lama-lama mana. Karena jamaah tu tidak awak aku dah jamaah. Sebab bisa jadi imamnya muda, rancak, gagah. Mulik manih kucindan murah orang ketujuh awak. Tapi jamaah belakang kan tua-tua. Pengantri pelepeh. Alamuna kita duduk ke mereng-reng ikut kan. Kita agak lelakang. Sekedar berdoa dengan doa pendek. Misalnya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Atau Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu binni antal muqaddimu antal muakhiru. Jadi atau Allahumma ini zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan segala macam. Atau Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika. Pokoknya ada kesempatan tutup doa. Cuman jangan lama bana, jangan capek bana. Raso-raso. Kalau imam lama bana, mana orang lekang. Kalau jamaah lama bana, tercici daripada imam. Tu batu? Ya. Ya, bagaimana mestinya kita berimam ikuti imam? Itu yang kedua. Yang ketiga, sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca tadi, ada suatu saat Nabi berkata kepada seseorang, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Tanya beliau, bagaimanakah yang engkau lakukan atau yang engkau ucapkan, yang engkau baca, atau apa yang engkau baca, yang engkau ucapkan? Kaifa taqulu fi shalah, di dalam salat. Tanya Nabi kepada seseorang. Hadis itu dari Abu Hurairah. Maksudnya apa zikir? Ma huwa dzikru wa du'a alladhi taquluhu fi salatika? Apa zikir, apa doa yang engkau ucapkan di dalam salatmu, kata Nabi kepada seseorang. Ya, hadisnya di sahih riwayat Abu Daud. Hadis 792. Faqala rajul, laki-laki yang ditanya Nabi tadi menjawab, atasyahadu, aku bertasyahud Rasulullah. Artinya aku membaca tahiyatu sampai selesai. Wa aqulu, setelah itu aku ucapkan, aku berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku meminta, aku memohon kepadamu untuk masuk surga. As'alukal jannah wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu minan nar, agar jangan sampai dimasukkan atau masuk ke dalam neraka. Itu memang Rasulullah sen, itu sen Rasulullah yang membaca itu. Kenapa ia amma ini? Karena ambo Rasulullah la wahsinu dan danataka wala dannata Muaz. La wahsin, aku tidak bisa sebaik sebagus, atau aku tidak bisa mendengar dengan baik. Alafaz doa, apa ucapan yang engkau baca dalam salat Rasulullah. Ketika aku salat bersama Rasulullah, apa doa yang engkau baca dalam salat sebelum salam setelahnya? Tidak, pendengaranku kurang baik, sehingga tidak tertangkap dan bahwa yang engkau baca dalam salat itu. Termasuk sahabat Muaz, karena Muaz juga panjang doanya, tidak tertangkap dan tidak terangamik, namanya dandanah. Anan dandanah kato-kato tapi tidak jelas terangah. Sama ya orang gaya baca Quran dan orang muda. Itu dandana, namanya gumaman.
nagam. Jadi dandana suatu kata, suatu ucapan lain terangah tapi ndak jadi. Kalau bahasa kasarnya bagolong tomok sen. Halo. Ada dua penafsiran. Kau membawa kitab syarahannya. Ada dua penafsiran. Yang pertama, ulama-ulama memahami dalam syarahannya dandana itu kalamun yusma' nagamatuhu wa la yufham. Ucapan bacaan lain terangah tapi tak jelas. Dia kecek si laki-laki tadi, ketika aku salat di belakangmu Rasulullah, terangah dia mulai yang kau baca tapi la uhsin, aku kurang jaleh, kurang baik pendengaran murah. Sehingga mau baca saya dalam salat, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, itu nama baca. Sebab apa yang kau baca, apa yang kau mohonkan, apa yang kau doakan kepada Allah, ya Rasulullah, kurang jaleh nampu. Ambo ingin berdoa. Begitu jo si Muaz agak panjang doanya. Apa pun tak bisa menengah dengan jaleh. Itu satu. Yang kedua, ulama memahami wa muraduhu wa qila al-kalam al-khafi wa muraduhu. Itu annahu la yuhsinu al-adhkara wal adiyah allati yad'u biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati wa la yaqdiru ala nazbi alfaz du'a. Itu Rasulullah ambo ko Rasulullah ndak pandai amek menyusun doa-doa, menyusun kata-kata, ucapan-ucapan yang kamu minta, yang kamu mohonkan. Karena ambo ko termasuk orang yang tidak sebisa si Muaz. Karena Muaz bin Jabal nya pandai menyusun doa, pandai meminta, pandai mengadu nanambo ko yo 2+2 kurang cik 3 tu nan jadi tambo. Manduai-duai berpanjang-panjang ndak pandai Rasulullah. Jadi dia abu kurang bagus, kurang pandai menyusun doa, meminta, memohon kepada Allah dengan berbagai macam cara, ndak pandai. Lalu ambo minta yang dua no. Masuk surga cek, terhindar, dilindungi dari itu nama baca Rasulullah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu nama baca sebelum apa? Sebelum salam, setelah tasyahud. Itu yang nama minta no. Balik ke jika awak, kan awak kau tak semuanya pandai nyusun, matur-atur, mengarang-arang doa. Mau di tukang doa, kan tukang doa aku kadang mau panjang doa. Di samping memang tukang doa panjang. Kadang-kadang lebih panjang pada salat. Kan ada yang apa adanya. Kadang-kadang payah wak, kayak wang kau turun tangan wak malu wak. Kau ikuti juga wak kepai itu. Dia panjang doanya. Tapi kan tak semua kita yang bisa sepanjang siapa tu. Dia nyoco apa, nak coy Emilia tu. Cukilek tadinya. Kalau kilek lebih kencang pada Emilia mau, itu doanya kencang. Kira-kira itulah si pemahaman laki-laki itu. Jangan pun tak pandai panjang-panjang, tak pandai menyusun, dan kamu minta pun tak bisa mau atur-atur. Cuma dua saja pun. Masuk surga cek. Ternyata daripada aku itu nak minta Rasulullah. Apa ada Rasulullah? Itu jawapannya. Itu Rasulullah. Rasulullah aku kan Nabi kok. Nabi benar beliau. Rasul. Beliau cakap tu namanya
pandai menghibur, pandai membujuk. Jangan supaya terhibur hati orang. Beliau namanya tasliyah, memberikan suatu bujukan dan hiburan. Kata beliau, nan ambo minta, nan kami mohonkan, haulaha nudandinu. Sabananya nak kami minta, nak kami mohon kepada Allah sekitar itu lono. Dia tahu sekitar tulono. Engkau minta masuk surga supaya masuk neraka, sekitar tulo doa kami nak kami berbanyak. Cuma rede-rede nyo nulai. Tahu rede? Tiba di kain rendo-rendo no tarawang-tarawang na. Tiba di pange, tiba di apa? Di randang akinco non tu. Nan intinya daging yang 5 suat. Tiba di pange badan no lagi kepala no kadang. Tu no. Hiburan Nabi, kecik beliau menjawab haulaha nudandin. Nang kami minta, nang kami mohonkan kepada Allah sekitar itu loh. Sudah gocek, nang gocek. Artinya, tak ada alasan untuk tidak berdoa dalam salat. Salah satu tampaknya sebelum salam, setelah tasyahud. Berdoalah. Walaupun hanya sekedar minta masuk surga dan mohon dari neraka. Sebab kata Nabi SAW, doa-doa kami sekitar itunya. Bahas supaya kita sampai ke surga, jangan tersangkut di neraka. Itu yang penting. Makanya dibebaskan kita berdoa apa saja dan doa apa saja yang kita mohonkan kepada Allah sebelum salam, setelah tasyahud. Boleh, pilihlah nama yang ketujuh betul dia. Nama yang kau suka, apa yang kau mau, apa yang kau inginkan, pilihlah. Boleh susun doa sendiri. Meskipun kata Imam Nawawi yang terbaik tentu doa yang ada jannah, doa yang ada Nabi. Yang terbaik tentu saja apa yang dibaca Nabi, maka hafal apa yang dibaca Nabi. Karena doa-doa Nabi pasti doa pilihan. Yang dibaca Nabi yang terbaik, susunan bahasa Nabi adalah susunan bahasa yang bahasa Allah sendiri yang menyusunkan atau mengajar kepada Nabi. Makanya doa terbaik doa dalam Quran dan doa yang dibaca Nabi. Itu pun kalau kita leya muah mapa dan pak maleh. Boleh diurang sebagian dan sebagian orang agak terpanjang doa setiap petasa semangatnya. Mapa. Panjang bana doa bila kapari kami le gua. Nani pampangnya di muka panjang. Padahal setiap harinya pulang balik ke Jakarta tak panjang lah. Tidak semua dia, tapi doa panjang dia. Paling kurang minta masuk surga. Sekitar itu doa-doa kami yang paling banyak. Dan kedua, hiburan tadi. Hiburan tadi Rasulullah itu sangat memperhatikan situasi, kondisi, keadaan sahabat. Beliau sesuaikanlah diri jawapan beliau bahas supaya sahabat kau nak patah semangat, tetap bersemangat berdoa. Dan meminta. Dan ketiga, ya semua ya wak, kan tidak semua kita pintar berdoa dan menyusun doa. Nah, itu paham selawat. Amo termasuk orang yang tak pintar berdoa dan menyusun doa, tapi berdoa lagi. Doa lagi. Berdoa ambo ko biasa banyak kecepet makan saya. Banyak kecepet makan. Kalau sudah makan banyak kecepet pulang. Itu tengkok tu. Kalau lama dah doa, lama ke makan. Sudah makan, kalau lama doa, lama pulang.
Itu doa awak. Pendek sih. Minimal doa 10 jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan ada orang sambil mengibih tangan berdoa. Tahu mengibih? Mengibih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Amin. Ada orang begitu. Bolehkah? Anda pun bukan menerang boleh. Boleh pun menjalih sana. Kenapa? Ini kan doa. Allahumma inni as'aluka ridhaka, nyo minta rida dan jannah. Wa a'udzubika atau na'udzubika min sakhatika, daripada murka marahmu, wan dan daripada masuk neraka. Itu bagus doanya itu. Bagus doa. Cuman waktu sampai membaca nuku berkona masalah. Karena memang Nabi tak doa, jangan mengibih-ngibih terus. Tu mengibih. Balah mau contoh mengibih nama. Nah, dua. Assalamualaikum kan? Waalaikumsalam. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni apa? Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ada orang mencecahkan tangan ke lantai. Terusku. Tak kini dah ada nampak lagi tu. Sahkah? Sah nak sah tanya kepada guru sunnah dan guru bid'ah. Bukan kaji, bukan sunnah dan bukan bid'ah, kaji kita doanya. Tapi yang seperti itu saya tahu pun ada Rasulullah, bahkan Rasulullah membantah. Dalam kitab Nailul Awtar oleh Asy-Syaukani dijelaskan penjelasannya. Bahasa mengibih-ngibih itu ditegar Rasulullah. Cuma ada orang yang memang mengibih itu kerajaan itu kepengan tak. Suku orang ngibih. Jadi doa-doa Nabi dan para sahabat sering doa-doa itu isinya minta surga, terpelihara dari neraka. Baik pagi hari atau sore hari. Bahkan dalam hadis dikatakan pagi-pagi minta Allahumma ajirni minan nar. Walaupun hadisnya masih diperdebatkan kesahihannya, tapi menurut paham bahawa kalau sahih hendak sahihnya baiklah, yang penting kan doa. Doa minta masuk surga, dipelihara dari neraka. Salah satunya begini. Disebutkan bahawa dibaca minimal 3 kali ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Atau yang tadi Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika. 3 kali. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dinyatakan hadis sahih. Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Nasa'i hadis sahih. Bunyinya man sa'ala Allah al-jannah 3 marrat. Siapa yang minta, siapa yang memohon, siapa yang berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga sampai 3 kali, meminta sungguh-sungguh penuh harap. Yang berulang, man sa'alallah, siapa yang minta memohon berdoa kepada Allah al-jannah, minta masuk surga 3 marat, 3 kali, bersungguh-sungguh penuh harap dan yakin, qalatil jannah, berkatalah surga dengan bahasanya, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkanlah orangku ke surga.
itu kato surga, mengicik surga. Yalah, bagi Allah apa yang tak bisa. Bagaimana cara surga mengicik, tidak tahu. Dan jadi dia orang kolah begitu meminta untuk masuk surga. Akhirnya surga itu yang bilang, ya Allah masuklah ke surga, ibu bawa. Lalu mana-mana minta apa mah? Kata surga, qalatil jannah adkhilhul jannah. Berkata surga, masukkanlah orang ini ke dalam surga. Wa man istajara minan nar thalatha marrat, dan siapa yang minta perlindungan, minta dipelihara, diselamatkan dari neraka, thalatha marrat, 3 kali. Qalatin nar, berkata neraka, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungi, pelihara, jaga dia dari neraka. Sehingga diajarkan kita bersungguh-sungguhlah meminta. Minta masuk surga itu sabanayu hati, penuh harap dan yakin. Jangan tak bawa dia ngok set. Jangan ikut nar sen terdengar, Kang. Nar, nanah, amin. Nah, jadi itu. Itu nan dandanah namanya. Bagal lomok tomok, bakal intin saya. Enggak jale jom pengkai. Doa ko kecik guru-guru awak. Kena salah seorang guru awak kena hadir di bawah. Dia berdoa ko meminta, doa ko memohon. Enggak kencang-kencang. Enggak lo menangis-nangis, enggak lo majan-ajan. Serius, sungguh-sungguh, lambik-lambik, menghibah-hibah, mengaruk-aruk, mengulang-ulang. Silakan nanti baca penjelasan yang diuraikan oleh ulama. Salah satu kitab namanya Syurutud Doa. Apa-apa yang mesti dipenuhi oleh orang sebelum berdoa. Salah satunya, doalah dengan sepenuh hati, sepenuh harap dan keyakinan, dengan tawaduk, menghibah-hibah, mengulang-ulang. Pelan-pelan antara terangannya indah dia awak. Tak terangan durang tu, terangan awak. Kalau kita berdoa kepada Allah, tak ke orang, tak perlu terangan durang, kecuali kita berdoa memimpin orang. Kalau kita berdoa memimpin orang, kita doa lambai-lambai, itu namanya mengkhianati orang. Berdoa tak akan beda sos tu, tu kecik bahasa beda sos. Lagi tahu bahasa beda sos. Apa? Banyak orang berdoa ke apa? Kepada Allah doa. Tak perlu ke apa, cuman barangkali orang ke apa ko majan ko doa barangkali. Nah, ko doa nak kami baca. Bolehlah. Kan doa aku kepada Allah jangan menulis di HP. Awak tulis di HP, awak ada doa tu. Awak nak apa doa tu, awak baca. Itu namanya berdoa ke HP. Tulislah doa di HP, di media sosial, di chattingan. Tapi kita baca doa tu, kita apa? Nah, kita sebarkan aku doa dan perencana. Kita sebarkan lewat media massa. Jangan sampai awak tagi yang mengekspor saya. Awak tagi yang sari-sari saya le jo betul. Malindak. Balik kaji ke awal cukup balik. Tadi dia lah buku kaji awal tadi. Jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah dalam salat. Salah satunya sampainya sebelum salam. Bagi imam, beri peluang, beri kesempatan orang untuk berdoa sebelum salam, setelah tasyahud. Tapi jangan lama-lama ambil. Sebab orang ko tipe no di belakang tak sama. Ada yang tersasar, ada yang terpegagih, ada yang tak sabar, ada yang kepai. Itu tipe orang belakang. Jadi kita harus seimbangkan. Di satu tempat, di satu masjid, ada imam ku lama ambil duduk setelah rakaat terakhir, tasyahud akhir. Lama. Bo tak sampai tempatnya, cuman menurut pendapat ambo, orang ku barangkali manayo makmum. Kenapa? Begini. Ini kan tak semua makmum lu apa doa.
Tidak semua makmum apa doa tu. Panjang-panjang. Lama. Ambo sendiri mentes. Bo bacalah doa panjang-panjang nak dapat ambo. Alun selesainya je. Assalamualaikum. Aku namanya menurut paham ambo tidak memperhatikan kondisi makmum. Tenang, saya makmum boleh. Aku lah panik lu tagak ketih. Apa ni? Nalalayu saja. Imam harus pertengahan. Kalau lama-lama imam yang jadi imam. Salat surang. Dicari salat surangnya cacah lah nya. Itu masalah. Ketika salat bersama lama, ketika salat surang cacah. Ini imam, siapapun imam, ya perhatilah kondisi jamaah. Awak tentu awak masih berdakwah. Iku awak tidak sakit lama-lama duduk. Iku orang lain, ikulah tulang. Saya tinggal lama duduk sakit. Jadi kita perhatikan kondisi. Jadi beri peluang, beri kesempatan orang untuk berdoa sebelum salam serta tasawuf. Tapi jangan lama amik nak ko ha. Lama nak apa? Tapi jangan amik, buang amik nak ko. Jangan sampai tidak berdoa Allah. Sebab kita imam ko harus memperhatikan orang banyak. Setelah innaka hamidum majid, duduk rak sebentar. Paling tidak ampek yang kita minta. Berlindung daripada azab kubur, azab jahannam, fitnah cobaan hidup dan mati, dan berlindung daripada dajjal. Paling kurang itu. Kalau bisa dua lah. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Atau kata Imam Nawawi tambah, zulman katsira wa kabira, dengan kezaliman yang sangat banyak dan besar sekali. Itu pengakuan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan mengerjakan berbagai macam dosa-dosa, larangan-larangan, pelanggaran-pelanggaran sangat banyak sekali. Itu pengakuan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta. Sementara tidak ada yang akan mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau saja. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah dosaku, itu suatu keampunan yang langsung darimu sendiri. Itu kan minimal. Jadi jangan sampai tidak berdoa. Dan perbanyak doa-doa kepada Allah. Doa-doa nanduo masuk surga, terpelihara dari neraka. Nak boleh sesudah tu. Itulah puncak doa. Puncak doa. Nah, kemudian sedikit nampaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menuntun, telah membimbing kita, dan beliau sendiri setelah tasyahud itu banyak membaca doa-doa, dan beliau pun mengajarkan doa-doa itu kepada sahabat-sahabat. Dan kita sebagusnya menghafal doa-doa yang dibaca Nabi. Tidak bisa yang pendek, yang panjang. Tidak dapat yang pendek, yang panjang-panjang apa? Kalau payah benar, yang panjang-panjang itu menengah lagi. Nah tu doa-doa Nabi minimal nampak tadi, linduan daripada jahannam atau azab kubur, daripada fitnah hidup dan mati, daripada dajjal dan minta ampun. Atau yang dibaca sahabat kau pendek, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Mahlahan ada yang berpendek boleh tambah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Sebelum salam, setelah tasyahud, bukan ketika salam, ketika mengibih. Ya, sebelum salam. Ulang balik.
Paling kurang seperti sahabat cakap, dia tak pandai nak panjang-panjang mendoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Tak dapat je itu, ya dapat lah. Maka dah dapat je lah itu. Payah, mudahlah. Minta, kalau payah minta pada Allah mudah. Yassir, ya Allah, yassir, ya Allah mudahkan, gampangkan. Jangan kadu nak tak mau untuk berdoa. Bo kerajuan yang paling murah kau meminta. Kerajuan yang paling murah meminta. Meminta, kau minta. Kesimpulan terakhir dari kaji kita sesubuh kini, memang dalam beberapa hadis Nabi beliau sering yo mengajar kita doa-doa. Termasuk doa-doa mohon masuk surga. Kalau di ayat berbunyinya, Rabbana asrif anna azab jahannam inna adabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Surah Al-Furqan, surah ke-5, kalau tidak salah ayat 65, kalau tidak salah, atau 65 66. Rabbana asrif anna azab jahannam, ya Allah palira selamatkan, palingkan kami, hindarkan kami daripada azab jahannam. Apalah itu? Boleh kita baca dalam salat. Kan Quran tu, yo, tapi kita tidak baca Quran. Kita mengambil doanya. Menurut fatwa-fatwa ulama yang tidak boleh membaca Quran ketika sujud atau ketika rukuk, tapi mengambil doa yang dalam Al-Quran lalu kita berdoa dengan itu, boleh. Itu menurut fatwa-fatwa beliau. Itu salah satunya doa, Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Surah Al-Furqan, kira-kira ayat 60 65 66. Atau yang sapu jagat cakup satu doa apa? Apa mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau kocik lah ya. Panjang ko doa Nabi, panjang, cuman bisa dipotong. Panjangnya berbunyi, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku memohon dan aku meminta kepadamu surga dan apa saja yang mendekatkan ke surga, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Sebentar, kurang semini ilmu nyimak ni. Panjangnya begini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk wa a'udzu bika min syarri masta'aza bika minhu abduka wa nabiyuka. Allahumma inni as'alukal jannah. Ikom yang ambil tak ada. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Kau nak dapat kini tak ada. Engkau datang gitu bawaan tulisannya kalau terkena. Kalau terkena ini kan bika semariana aja kok. Aku minta kepadamu surga, wa ma qarraba, dan apa saja. Aku mohon masuk surga dan apa saja yang dapat mendekatkan dan mengantarkan aku sehingga aku bisa masuk surga, baik berupa qaul, berupa perkataan ataupun berupa perbuatan. Wa a'udzubika minan nar. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada neraka, min qaulin,
ma qarraba ilaiha, dan apa saja yang dapat mengantarkan aku masuk neraka, min qaulin au amal, baik berupa perkataan ataupun ucapan. InsyaAllah hari Selasa ke depan kita tulihan. Karena kau doa yang diajar Nabi langsung kepada Aisyah, isteri beliau. Aisyah, doa yang Nabi ajarkan kepada isteri beliau Aisyah. Akhirnya mudah-mudahan bisa kita pahami, bermanfaat. Tentu bisa kita amalkan, kita pakai dalam amalia harian kita. Karena kaji kita kan spesial, kaji amalia harian yang akan dipakai. Demikianlah kaji kita subuh kini, dan lah berapa kali tidak datang pun hampir sebulan, minta maaf. Karena tidak tiba lah. Berganyi-ganyi seketik ke perlu. Supaya jepit mintu balik kan. Ganyi seketik. Sekian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.